kagak. Salah. Damage aja Tekken, masa kamu enggak? Wow. Oji jomblo terus. Udah season 11. Aku kenal Oji dari season 1. Enggak. Berapa tahun? 5 ya? Oh my god, Oji. 5 apa 7 sih? 17, 7. Ya udah ini bahas dulu dong Tekken per minute ya. Dia menjadi Samsat. Wah, dia samsak sih. Samsat ya? Iya, dia main. Apaan? Gue nungguin. Dia main posisi XP jago, ya kan? Mid lane jago. Tapi yang bisa diperhatikan berarti sekarang Lemon ini menjadi hero yang mungkin menahan badan sama inisiator. Tadi aku gak nyangka loh dia bakal lumayan setebal itu. Aku lebih gak nyangka Glunya dapat kill. Oke guys, Itu yang aku draft lebih pick percaya. Kalau dia tebal itu memang RRQ wajar. versus Tapi kalau dia Onyx dapetin game point kill kedua. kayak cewek tiba-tiba, Sans Yuk. dapetin point kill gitu. Maksudnya Iya, kayak, iya. itu adalah RRQ mungkin 2-0, tidak dapat gas. seorang Glow. Betul, tapi kita akan move on ke game yang kedua di mana RRQ. Mereka sudah mendapatkan poin pertama mereka. Apakah Onyx akan mendapatkan kekalahan mereka yang pertama di leg kedua Royal Derby, atau seperti yang kita tahu Onyx sang Raja Langit yang selalu bisa membawa game menuju ke game yang ketiga dan sudah ngebuang ke arah Valentina. Fanny dan juga Kadita sama dari RRQ, sama juga dengan adanya One dan juga Joy yang dibuang. Namun Frederick, akankah bait dimakan sama RRQ karena Skylar dengan Cloud ini. Iya. Pokoknya kalau Bang Duk itu hero siapa anak-anaknya mau apa kasih Skylar kasih. Kamu mau main apa? Kamu mau main apa gitu? Iya lebih ke arah situ. Gak Itu dia. dikasih, gak dikasih. Claudia dan Oji. Hah? Tapi lihat di sisi sebaliknya, akan coba diamankan. Ini akan menjadi jawaban untuk para pasukan dari Onyx. Kenapa menjadi jawaban? Momocan, dari tadi kita lihat beberapa kali permainan dari Kairi yang mencoba untuk melakukan flanking itu gagal. Dengan Hayabusanya, berapa kali dia terbekuk sampai 3 kalau nggak salah. Nah, sekarang dia pakai Fredrin, emang udah jadi samsaknya. Emang secara tidak langsung dilepas untuk bait, untuk mungkin samsaknya. Selama nggak ada perebutan dari objektif, seorang Kairi tumbang nggak masalah mungkin. Tapi menurut aku ya, Fredrin ini masih bisa dimainkan sama Boots. Setuju. Setuju. Ya, Kenapa jadi setuju? itu maksudnya. Iya. Jadi masih cukup fleksibel dan bahkan aku bisa bilang Pahami sih guys. Fleksibilitas. Fleksibilitasannya itu RRQ tidak boleh Locker. sampai. RRQ jangan sampai terjun. Tapi ini agak cukup beda. Mereka udah mempersiapkan Fredrin ini untuk di arah jungle. Mereka ambil karena Lilia. Mereka pegang kakinya dari seorang Fredrin itu. Dan bahkan dari last pick sebelum menuju ke arah band yang kedua. Face band yang kedua. Dari Onyx mereka masih harus memiliki god lane sebelum god lane-nya ditutup. Apakah akan ada Brody untuk kali Brody ini? sih menurut aku. Karena ini Lilia bakal sangat mudah terpancing untuk Udah, kali 6. fokusnya. Tapi kemungkinan Fredrin juga bisa ditutup menurut aku. Tergantung. Apakah Kiboy cocok untuk bermain seperti itu? Atau Kiboy mau ambil Kaja dulu. Atau mungkin gold lane-nya dipegang sama seorang cewek dengan Farsha? Bisa juga pernah. Tapi nampaknya tidak. Tapi bukan Brody, melainkan Beatrix. Wah kalau Memang dua, sama-sama dia. masalahnya kalau dua pick kali ini, Faramis bisa di tangan dari seorang Kiboy. Ini team fight-nya agak cukup sulit untuk mengarah pasukan dari Bang Du. Kenapa? Pertama mereka udah ada Farsha, nembus ke dalam, mereka sulit banget ada vertical altar. Cuma Faramis sekarang tidak cukup happening di dalam The Royal Omen. Kita melihat dari game pertama. Mungkin Romar dari Kiboy ini pas lagi kajanya bisa dilakukan karena lebih power untuk seorang Kiboy. Menurut aku Kajanya buang aja sih. Kajanya buang. Gimana caranya kalau misalnya Albert ini akan mendapatkan hero seperti tadi. Dan maaf ya ada info kalau pesan buat Adi, good luck jangan galak-galak lawan RRQ. Ini dia, Adi, coach dari Onyx. Yang dimana mantan coach dari RRQ. Lah itu kan Acil. Adi.
Onyx mendapatkan 9 win streak dan Walah, si pembuat RRQ kalah itu ya. ini cukup menjadi sentimental pertandingan yang benar-benar sentimen sekali untuk dari pride-nya, Betul. untuk dari mantan coach-nya. Setuju? Nostalgia, bos. Gitu, jodoh ke Saya setuju. Terus Dan kalau kita ngelihat dengan ada apa yang dibuang udah pasti. Dengan tidak adanya perebutan objektif yang mungkin bisa dilakukan dengan cukup mudah, Pakito juga dibuang. Ini aku baru mau bahas ketika kalau Pakitonya tidak di-ban, kemungkinan dari Albert bisa mainin lagi ke arah Pakito. wow, ini pilihan yang sangat tepat. Inilah respect yang dilakukan terhadap itu. Atau apa? Kajanya diambil oleh Araki. Kaja diambil Araki adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Pertama dia Fredrin akan ketemunya. Mau Fredrin di SP atau berada di Walah, mohon spill dong mukanya nih, spill. Jangan kasih lihat. Fredrinnya. Makan Mohon Fredrin. kamera jangan rekam orang itu. Ini dipaksa untuk pakai lapu-lapu kah? Kalau menurut aku, mending ambil Kaja. Ganti. dibanding dimakan sama Araki. Iya. Kajanya sangat enak untuk mengcover balikan dari seorang Cloudy ini. Setuju? Kalau menurut aku, cuma kalau mereka ingin menuju ke arah Kufra Kiboy, Kajanya dilepas untuk sengaja buat dimakan sama Kufra Kiboy, itu ya berbanding terbalik. Sama kayak game pertama sebenarnya jatuhnya. Tapi kan Kiboy kita tahu dia lebih sering buat momen ketimbang like Asset Devil. Kufra. Kufranya sering ngebuat momen, itu yang membedakan dengan Finn. Finn juga pernah buat momen, sering juga, tapi kalau aku ngomongin Kufra, lebih oftennya ada di tangan dari Kiboy. Sedangkan Kaja lebih sering di tangan dari seorang. Nah, ini dong. Bagus. Kalau ngomongin momen yang mereka buat, Iya, dan kita momen tahu indah bersama. Dan kita tahu ya momen momen indah gak tuh. Momen Kaja untuk ngeculik dengan Ivan Jackson juga meskipun ngebawa flicker gak mudah loh. Makasih ya. Oh, iya benar, makanya aku setuju. Tapi sekarang kayaknya kalau Kaja Ini sangat enak menurut aku. Kalau mau main ke arah Sans juga ke cover ke arah cewek. Masalah iya. Cuma ini akan tercounter sama Kiboy. Finn gak boleh kemakan sama Kajanya doang. Lolita. Mereka ngamanin Lancelot. Data histori terakhir Albert masih kurang baik dengan Lancelot ya. Bukan begitu Momo-chan? Tapi masalahnya juga gak ada banyak pilihan lain sih. Oke, dan Karena akanya udah dibuang. yang penting objektif power ya. Iya. Sedangkan dari pasukan dari Oni mereka udah tos-tosan. Last pick kali ini akan di tangan Hayabusa. Bukan Fredrin ini. Dikocek lagi Hayabusa versus Lancelot kali ini. Bersama RRQ Bang Duk, mari pecahkan WS Sans. Dan apa satu lagi? Sansi Sport. Sansi Sport. Sansi Sport bisa-bisa aja loh. Karena yang main katanya berlima Sans ya itu ya. Wah, jauh-jauh dari Malaysia nampaknya nih. Mencoba melihat para pasukan MPL Indonesia nampaknya. Yuk, Oke, kita lihat. selamat datang. Berhasil didapatkan satu RRQ poin versus oleh Evos. pasukan Game Arab, tapi kedua. terakhir, Onyx selalu bisa membalikan keadaan. Dan ini masih kita lihat apakah mampu atau tidak. Sedangkan RRQ, Yuk, gas. mereka membutuhkan kemenangan ini untuk menahan Geeksled tidak bisa naik ke upper bracket. So, MPL Arena kita akan jadi seperti apa di Royal Derby? Mana tepuk tangannya? Let's go, the land of the Royal Derby. Satu kesempatan untuk kedua belah tim mengamankan game yang kedua kali ini Onyx. Mereka tentunya masih bisa untuk menahan dan memaksa lagi untuk bermain di game yang ketiga. Yes. Tapi RRQ ini juga kesempatan besar mereka untuk menjadi tim pertama yang memecahkan win streak dari Sansi Sport. Nah, siapa yang nakakeun nana. Onyx. Onyx. Bukan Sansi Sport. Sorry. Kira-kira Onyx. Ini pertemuan salat Hayabusa ini aku suka. Oke, nggak apa-apa nggak dapat killing link, tapi as long mereka akan bermain dengan assassin ini akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik dan wajib kalian tonton. Jadi buat kalian semua kasih tahu seluruh saudara kalian untuk menonton Royal Mereka Derby nane kali ini. seruan. Iya. Iya. Tapi kelihatan memang Onyx mereka punya draft yang kuat banget ya. Tapi masalahnya yang RRQ bawahnya adalah Cloud dari Skylar. Sekarang ini adalah Skylarnya sekarang. Ah, gimana tuh? Skylar yang dulu bukanlah yang sekarang. Gitu maksudnya. Iya, udah disiplin dia. Alright, udah disiplin kalau berkata Momochi ya, tapi lihat di depan sana. Nice. Oke, coba ada sedikit poki-poki damage.
membuat Pelan. para bot laner. Nah, ini ada sedikit dua kondisi yang cukup berbeda. Strong lane untuk RRQ ada di arah Skylar. Untuk strong lane dari tim Onyx ada berada di tangan Boots. Ini dua perbandingan yang cukup berbeda. Karena aku lihat sekarang Boots ini menjadi tolak ukur di mana front laner Onyx ini atau bahkan Awas, dia hati-hati menjadi Hayabusa sosok ke pembuka atas. jalan Yuk, utama. hati-hati. Dan tadi Harry sebenarnya udah cukup lama menunggu di area bus dari tim RRQ. Mencoba untuk mencari sedikit celah, menculik ke arah seorang Skylar. Namun Skylar masih bermain dengan cukup aman di area turretnya. Sehingga Kairi akan langsung mundur saja. Oke. Akan mundur saja. Tapi di arah bottom lihat strong lane dari Onyx diacak-acak oleh pasukan dari RRQ. Tapi selalu masih bisa bertahan. Dan bahkan pasukan dari Onyx mereka udah standby on position untuk mencoba memperebutkan turtle yang pertama. Lemon. Coba di take down. First spot gagal didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Sedangkan di garis depan pasukan Onyx mencoba untuk membubarkan RRQ yang standby on position. Albert is coming. Menuju ke arah sana K-Boy. Alam saya bakal coba ditahan. Masih bisa ditahan tapi Leatherman dan Nice, Finn. digagalkan. Nice, Finn. First blood-nya di tangan dari seorang Sun. Di sisi sebaliknya Albert berhasil digocek. Torosnya gagal mendapatkan seorang Sun tapi Greden from Boggle still survive. Di sisi sebaliknya Albert dimainkan oleh seorang Sun dan terperangkap. Albert termakan, coy. Albert terperangkap. Albert, ingat, nafsu membunuhmu. Dan bahkan ini menjadi kerugian untuk RRQ karena mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Turtles Lane by Samsung Galaxy A34 yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan tadi entah gimana informasinya seakan-akan dari Albert dia nggak bisa dapat informasi kalau Boots ini lagi mengalami langit. Alright, bahkan lagi-lagi dua berbanding dengan 4 kali ini pasukan dari Onyx mendapatkan suara dari Mirko dan juga Eterna. Sedangkan RRQ mendapatkan suara dari para sisa caster lainnya yang bertugas hari ini. Melihat ada potensi di Onyx yang memenangkan 1.300 gold, bahkan ini agak cukup berbahaya. Untuk RRQ, kita tahu Onyx power dari snowball early-nya. Kalau dia sudah memegang, biasanya dia jarang banget untuk melepaskannya. Iya, dan bahkan itu Mundur bisa Skylar. snowball sampai akhir dari Onyx sendiri. Tinggal gimana dari RRQ mencoba untuk balikin keadaan. Wah. Strong line kembali terjadi mendapatkan 1 poin kill di depan sana. Terrorist keluar kembali ke arah seorang Finn. Tidak bisa bertahan kembali. 1 poin kill didapatkan. Bahkan Kairi tidak menggunakan shadow killnya untuk menghempaskan Finn. Skylar. Blessing duet for defensive pada Kimo di garis depan. Mundur ke arah Purify Gaming. Respect terhadap seorang Skylar. Tapi bahkan mencoba digocek begitu saja. Skylar masih bisa mendapatkan 1 curiga terakhirnya. David from Bogor nggak berhasil menukarkan semua yang dimiliki oleh pasukan dari Onyx. Sempat digocek sama Skylar, tapi Nice. digocek balik sama Kairi. Ya, agak banget tapi Albert di depan sana. Harusnya dia sadar dia tidak punya power untuk bisa menumbalkan Kairi. Dan pertanyaan aku mau Mocan, kita tahu Lancelot Tank memang sangat kuat. Tapi aku tetap melihat kalau misalnya mungkin Link ini akan cukup untuk bisa membuat strong lane RRQ punya power lebih. Kayak ganking terhadap cewek, gimana caranya deliver karena cewek dibekukan. Dan bahkan sekarang Skylar yang tidak memiliki power itu. Iya, tapi ini juga mungkin agak sedikit sulit ya, karena kalau ngebawa lagi dari RRQ, mereka bisa aja dirusuh dari area top buff-nya. Cuma keputusan dari Bang Buk tentunya harus kita lihat untuk di game yang kedua. Ini lihat, kita lihat. Oh, di mana Sun sudah standby on position. Lemon. Jadi pilihan utama. Molly mencoba dilakukan tapi ball flick telah dikeluarkan gagal mendapatkan siapapun. Mencoba di following up, bus tertangkap. Laman dan Black. Nice. Kedua, Suns-nya loh. mereka harus mundur. Mereka nggak boleh bisa memaksakan timba tapi cewek. Oh, what? Berkata lain, cewek membuktikan kalau dia mampu membalikkan kembali keadaan dan hilangnya 3 player dari tim RRQ membuat cewek mendapatkan poin kill yang mahal, mendapatkan turret di tengah. Onyx tinggal mempertahankan, Onyx tinggal mencari gimana caranya mereka membekuk dari seorang Skylar yang Skylar ini juga punya power di late gamenya. Setup yang bagus dari Finn dengan Lumen Blast dan juga Flicker
sempat untuk memberikan satu hasil yang terlihat baik untuk RRQ, namun ketika ceweknya terlalu free di area belakang yang kita akan lihat tentunya instant reply by Samsung Galaxy A34 ini udah bagus kena 2 pemain. Lemon pun udah nahan boots, tapi masalahnya cewek terlalu free di area belakangnya sehingga Albert hampir kepuk dan mau ngomong Albert ketimbang play bahkan harus meninggalkan kawanannya yang kalau misalnya dia bantu juga itu pasti Clay bisa ke pick off. Dan ada informasi kali ini dari in-game equipment. 4.000 perbedaan goldnya. Dari cewek di sini dengan adanya gold yang begitu banyak dibandingkan dengan Skylar yang mungkin agak sedikit sulit ya di area early-nya. Dengan kedua Blade of Despair di tangan cewek, Malefica mungkin akan menjadi next item untuk seorang cewek. Sementara Skylar ini harus agak sedikit tertatih-tatih mendapatkan satu buah golden staff-nya untuk menambah attack speed, namun dia udah jadi ke arah Demon Hunter Sword. Sakit Nian. Bahkan Albert masuk sekali saja udah membuat dirinya seperti Tara yang Kena hilang. play. Everybody gas depan. Membuat Albert harus menggunakan Phantom Execution for defensive. Boots memukul mundur mengusir pasukan RRQ. Lebih tepatnya lihat Oni kali ini melihat dengan adanya gold difference yang cukup jauh di Ayolah, posisi dari gold lane kalah mereka. RRQ. 6.000 berbanding 5.000. Cewek lebih power lagi. Cewek sekarang udah siap untuk team fight. Bahkan cewek gak boleh ditinggal. Cewek menjadi sumber damage yang cukup tinggi ketimbang Kairi masih belum mampu sekarang. Kalau tidak solo pick off, kalau masih team fight, Kairi mungkin masih harus coba dilepas aja. Iya, ini perbedaan net worth yang ngebuat Onyx mereka kelihatan snowballing banget di game yang kedua. Perbedaan 5.000 gold dan bahkan mau nggak mau RRQ mereka harus agak bermain sabar, turunin tempo sedikit, jangan terlalu kemakan sama bait yang mungkin Boots bisa buka. Karena Boots ngebawa Fredrin di sini yang posisinya ini bakalan tanky banget untuk nangani pemain-pemain dari RRQ yang sebenarnya pengen ngepok atau pengen numbangin Boots. Tapi secara nggak langsung itu bakal jadi baits dari Boots untuk ngebuat RRQ makanin bait itu. Scalar hati-hati. Ya Scalar struggle banget sama body fight gaming for defensive dengan satu buah gocekan. Skylar berhasil membuat T-Boy gagal mendapatkan dirinya, tapi Kairi sudah memiliki Blade of Despair. Kairi akan lebih jelas kali ini powernya. Kairi punya Blade of Despair dan sekarang yang dipegang oleh dua pemain dari Onyx. 5.000 gold difference. Mereka untuk menabrak di arah board kali ini. Ini mungkin keputusan yang kurang cukup tepat Momo-chan. Menurut aku lepasin aja lot pertamanya, coba untuk ambil kontrol laningnya di area atas dan juga di area tengah. Karena untuk melakukan kontes dengan perbedaan itu yang cukup jauh dari Onyx ini akan sedikit sulit untuk RRQ kecuali mereka bisa dapetin satu momentum lagi-lagi dengan Numen Blast dan numbangin cewek tentunya adalah target pertama. Tapi Numen Blast mencoba dapetin satu, fokus sekarang Skylar. Skylar tumbang, 2 gold winner harus dihilangkan kali ini. Bahkan Pulse to Soul Bisa tuh. mencoba untuk mengkonsepkan dan salah Pulse. Masih ada satu bantu dong. Ledakan yang membuat Pulse mundur ke arah belakang. T-Boy mempertahankan posisinya lewat di arah bottom lane. Gagal mendapatkan poin dan Kairi play Lemon. Kairi. Sosok yang sulit banget didapatkan. Sosok yang sangat-sangat lengkap untuk pasukan Onyx kali ini benar-benar bersinar di game kedua ketika tidak ada Kufra sebagai counternya. Ini sulit buat pemain RRQ ya, karena kita ngelihat perbedaan level jauh. Lemon berbeda 3 level dibandingkan dengan seorang Kairi, 4 bahkan. So dari segi damage tentunya Kairi akan lebih kuat dibandingkan Lemon yang mungkin sempat untuk split ke arah Kairi dengan memaksimalkan regen HP yang dia punya, tapi nggak cukup ketika damage-nya connect. Ingat dia bawa high and dry, jadi mana 1v1 situation-nya akan lebih menguntungkan Kairi. Oke, kalau misalnya kalian sadar ketika team fight yang sangat besar itu selalu sering terjadi di arah pit lord. Selalu sering terjadi di arah pit lord. Dan kalau kalian tidak sadar gimana caranya Kairi bisa nge-manage lane-nya, itu adalah keputusan yang tepat. Kairi membuat pasukan dari RRQ ini nggak lihat keberadaan dia, nggak lihat lane management mereka, dan yang diinginkan RRQ adalah cuma Lord dan Lord. Sedangkan Onyx masih manajemen lane-nya.
atas, tengah, bawah masih didorong, atas, tengah, bawah. Itu yang sulit untuk di catch up oleh pasukan dari RRQ. Lihat, dari vision kita lihat secara tidak langsung, Minion mencoba dapetin inner turret RRQ di arah top lane. Iya, dan dari Albert baru jadi ke arah Guardian Helmet saja untuk mendapatkan HP dari seorang Lancelot. Sementara dari Kairi ini udah jadi 2 atau 3 bahkan dengan Fury yang memang belum diselesaikan. Tapi setidaknya attack penetration dari seorang Kairi udah terlihat. Damage-nya udah begitu sakit. Di depan sana retribution Mon. Lemon mencoba mendapatkan para pasukan dari RRQ mundur ke arah belakang secara bertahan. Dikit demi sedikit mereka lepaskan. Tapi Onyx gak bisa dibendung. Onyx benar-benar memegang snowballing dari early dan 6.000 gold difference. Momo-chan, gimana caranya RRQ bisa mempertahankan apa yang mereka miliki? Karena makin setelah Lord muncul, entah base turret pecah atau enggak, tapi yang bisa dipastikan adalah inner turret mereka mungkin akan rata. Ini mungkin agak sedikit sulit buat tim RRQ dengan perbedaan level 6.300 plus dari lot yang sudah diamankan. Dan mau berjalan ke area atas, RRQ mereka harus setidaknya aman. Lepasin aja turret mungkin di area outer turretnya, karena udah pasti bakalan jebol dan super minion juga udah mulai berjalan di 3 lini. Tinggal gimana caranya mereka ngeluarin damage dari Onyx terlebih dahulu. Oh no, Black Juice. Kali ini tidak cukup baik untuk Dead from Bogor. Meanwhile, Oni 7.000 gold difference. Makin mencoba untuk mendobrak base turret. Ternyata inner turret saja tidak cukup untuk mereka. Mereka mau lebih. Pasukan Raja Langit masih mendapatkan base dari Sang Raja. Iya, karena Lordnya aja belum sampai ke titik di area atasnya. Jadi RRQ mereka setidaknya bakal coba untuk main di dalam base terlebih dahulu. Karena ingat high ground yang dibawakan sama Sans. Pedal Isaac bisa memukul mundur pemain dari RRQ. Sakit banget tapi Lemon masih mau. Nice. Kau nggak ada apa. Cewek dong. Tapi masih ada Western Legend Save the Day. Pasukan dari Sang Raja. Mereka benar-benar acak-acak di arah base-nya. Film mereka belakang. Karena flicker lagi. Gak bisa bertahan. Tapi ini bencana. Kali ini benar-benar memaksakan base turret dari RRQ di arah tengahnya juga memocah. Meskipun Lemon Blast setupnya tidak diketahui oleh Onyx, tapi tidak ada damage tambahan dari RRQ. Menjadi setup yang agak sedikit sia-sia dari Finn. Dan bahkan 2 pemain dari RRQ harus tumbang. RRQ mereka masih bisa Balas. gebrakan dari Onyx. Ini mampus ini. Gas lah, gas. Gas. Gagal meninju siapapun dan mengetok siapapun. Fokus Skylar. Targeting from Kairi. Membuat Lemon nggak sangat bebas. Skylar tidak dikasih bermain dengan 3 pick off yang didapatkan oleh pasukan Onyx. 3 pemain yang tersisa dari kedua belah tim. Lemon, Skylar, Boots dan juga Kiboy hilang di area pertempuran dan terlihat targeting dari seorang Kairi mencoba untuk menumbangkan lini belakang dari RRQ yaitu Skylar. Dia nggak pilih target yang lain. Dia Quad Shadow langsung mundur ke area backline. Ayo guys. Karena pemain-pemain dari RRQ sedang sibuk ngahan di area depannya. Guys, Hadin Mereka Daza. kehilangan turret base juga di area bawah. Data yang sudah diberikan oleh Profesor KB tadi di bench para caster, kalau skala ini dia memiliki 1 kekalahan dengan Cloud-nya. Hanya 1, berarti kurang lebih 80 something. Dan ini bisa menjadi kekalahan yang kedua untuk Skylar. Karena lihat, dia tidak dikasih bermain sama sekali. Dia benar-benar menjadi targeting dari seorang Kairi. Kairi bahkan di depan sana membuat seorang Albert ke target here. Serpat darah sudah dimiliki. Fokus dari seorang Bot. Karena seorang Albert still survive. Lihat semua mata bahkan membuat Albert, kalau bisa Albert dilumpuhkan. Kairi mulai masuk. Peta Besolution ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menuju ke arah Bot. Bot yang bergerak dari sana. Tapi Bot. San bisa mati, RRQ tipis menang dah. Menang dah. San bisa tumbang. Dapetin Skylar, tapi di belakang pasukan Oni meratakan tim RRQ. Apabila ini bencana. Oni mencoba untuk melakukan wipe out dan Dead from Bogor gak bisa mendapatkan apapun. Oni membalikkan keadaan. Oni menolak, dipecahkan win streak-nya. Memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Onyx terlihat kuat dan bahkan dominasi. Snowballing dari awal sudah dilakukan oleh tim Onyx. Dan dengan Hayabusa dari seorang Kairi
Berbeda tentunya dari game yang pertama. Bahkan Lemon pun tidak sanggup untuk menahan